membaca di Ibrani 1. Kita membaca di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 kita akan menyampaikan tentang warisan rohani ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nabi-nabi, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sudah sejak zaman dahulu Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Segala ada itu apa berarti? Semuanya. Kadang-kadang orang berpikir segala yang ada itu adalah perkara rohani. Tetapi Tuhan katakan bukan hanya perkara rohani, tetapi semuanya juga perkara jasmani, juga apapun yang ada di atas dunia. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, jadi begitu luasnya. Nah kalau orang awam itu kadang melihat alam semesta itu apa ya? Mereka berpikir bintang itu tidak terlalu banyak karena kalau malam kan gelap, bintangnya tidak kelihatan, lebih banyak pasir di laut. Tapi kalau kita sekilas belajar tentang astronomi, ternyata bintang itu banyak sekali ya. Hanya karena mata kita terbatas untuk melihat, maka kita melihatnya bintang itu sedikit. Maka kita melihat langit itu tidak luas. Tapi sebenarnya itu sangat luas dan semuanya itu telah diberikan kepada Tuhan. Bukan hanya perkara jasmani, rohani, tetapi juga perkara rohani, perkara alam semesta. Semuanya ya alam semesta. Jika anak maka ahli waris ya. Di Roma 8 ayat 17 dikatakan dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris ya. Artinya kita itu berhak menerima apa yang Tuhan Yesus punya, yang adalah Tuhan Yesus itu adalah dipercayakan semuanya, maka kita sebagai anak akan menerima semuanya. Tapi dengan syarat bahwa kita itu adalah anak, ya. Karena kalau hamba itu dia tidak berhak menerima ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan, maka kita berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu apa? Luas sekali. Banyak yang di dalam Alkitab itu adalah janji Allah untuk kita. Kadang-kadang orang berpikir Tuhan secara rohani akan memberikan sesuatu yang berlimpah, tetapi secara jasmani bagaimana? Tapi tadi kita bisa mendengar firman bahwa alam semesta pun semuanya untuk milik Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan kalau kita hidup benar, apa yang diinginkan hatimu pun ya, akan diberikan oleh Tuhan. Selama kita ini adalah anak yang masuk di dalam ahli waris bersama dengan Tuhan. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4 ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kalau di terjemahan kita itu dikatakan penuh pengharapan. Tapi sebenarnya kalau di KJV ini yang saya sitir dari KJV itu dikatakan lively
lively hope, artinya harapan yang hidup, gitu. Harapan orang-orang hidup, ya, bukan orang-orang mati. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa sering orang itu yang hidup dan kerohaniannya sudah sangat baik di dalam Tuhan selalu menyatakan bahwa pengharapan kita itu setelah mati. Ya. Tetapi kalau kita melihat di arti dari KJV dikatakan lively hope, dan kita mengerti bahwa KJV itu terjemahannya lebih mirip dengan aslinya ya daripada terjemahan kita. Artinya bahwa ketika kita hidup sekarang pun pengharapan itu ada, bukan hanya pada saat kita mati nanti baru ada pengharapan itu nyata. Tetapi asalkan kita adalah anak, asalkan kita adalah ahli waris, maka pengharapan itu terjadi sekarang, sejak saat sekarang ini. Untuk menerima suatu bagian, sekali lagi kalau di KJV dikatakan inheritance, ya, menerima warisan. Nah, kalau orang-orang kita kan warisan diterima setelah orang tuanya meninggal, tetapi kan bukan seperti itu pengertian orang-orang di tempat di mana Alkitab ini. Warisan itu diterima ketika orang tuanya masih hidup. Artinya apa? Untuk menerima suatu bagian atau to accept inheritance itu, untuk menerima warisan itu adalah sekarang, ya, yang tidak dapat binasa, sekarang yang tidak dapat cemar, sekarang yang tidak dapat layu, sekarang yang tersimpan di surga bagi kamu. Warisan itu sekarang yang kita terima. Apa warisan itu? Sesuatu yang luas yang kita terima di dalam hidup kita, menyangkut semua aspek, yang semua aspek. Nah, ini kapan warisan diberikan tadi sudah di awal saya katakan. Kemudian di Efesus 1 ayat 14 katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan warisan kita, inheritance, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ibarat begini, kita mendapat sesuatu itu, tetapi jaminannya sudah diberikan. Kamu dapat semua harta itu milikmu. Dan sebagai bukti ini ada jaminannya. Ada yang menjamin. Jaminannya itu adalah Roh Kudus yang sudah kita peroleh. Kemudian sampai kita menerima seluruhnya, artinya sampai nanti kita seluruhnya sudah bersama dengan Tuhan, semuanya sudah menjadi milik kita. Yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Kemudian ini banyak ya sebenarnya. Kalau di KJV-nya inheritance, tapi di terjemahan kita diartikan sebagai bagian. Di Kisah 20 ayat 32 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan, inheritance, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kapan warisan itu? Sekarang. Dan sekarang, itu dikatakan di Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang, kemudian kita lari ke bawah, inheritance. Dan sekarang, warisan. Jadi kapan warisan itu? Ya sekarang, saat ini. Saat kita semua ini, firman ini disampaikan, kita semua sudah menerima warisan itu. Ya. Saat kita percaya Kristus dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, maka warisan itu sudah kita terima. Kapan? Sekarang. Yang penting adalah kita menyadari bahwa warisan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, ini sebagai bagian akhir, ya kadang-kadang orang sebenarnya sudah terima warisan, sebenarnya sudah anak, tetapi masih ingat masa yang lalu. Ya. Di Kisah 17 ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika kita bertobat, hidup kita serahkan pada Tuhan, itu warisan. Zaman yang lalu itu zaman kebodohan, ya. Itu yang membuat kita sering tidak menyadari bahwa kita ini anak dan kita ini menerima warisan. Dan warisan itu diberikan kapan? Sekarang. Masa sekarang kita harus menjadi anak yang menerima warisan surgawi itu sekarang, saat
hidup di bumi dan nanti dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus ya. Saya kira ini firman singkat Komsen ini yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Boleh pinjam apa namanya ayat tadi itu Pak yang lively hope. Oh iya Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat satu ayat. Sebentar ya, saya akan share screen. Sebentar. Di KJV-nya Ibu. Iya, yang Pak slide-nya Pak Iwan tadi itu aja. Ya, itu di mana ya? Saya buka dulu ya. Slide pertama kalau nggak salah. Lalu saya buka slide-nya dulu ya, Bu. Boleh Pak. Yang ada tulisan, nah ini sudah. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Iya. Jadi kata lively hope, harapan yang menghidupkan ya sebenarnya. Betul ya, Pak ya? Iya, Bu. Lively hope, harapan yang menghidupkan, sebuah harapan yang menghidupkan. Betul, ini dari terminologinya berarti harapan orang yang masih hidup. Ciri khas orang yang masih hidup adalah dia bisa berharap. Orang mati tidak mungkin ada harapan lagi. Itu jadi, menurut Amsal itu ya, Bu ya. Iya, betul. Orang mati tidak punya harapan, tapi orang hidup lah yang masih punya harapan. Tetapi aneh, dalam King James Version, coba nanti saya lihat di terjemahan aslinya sebentar ya. Ini ditutup. Di King James pakai kata apa itu, Pak? Lively hope. Lively hope. Iya, pakai lively hope. Lively hope kata aslinya. Atau saya bukakan di Ya, sebentar saya buka di Bible Hub ya. 1 Petrus berapa itu, Pak? 1 Petrus 1 ayat 3. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu saudara sekalian supaya kita tahu makna aslinya. Sebentar. Ini berarti kita cari yang di 1 Petrus ya. 1 Petrus. 1 Petrus ya, betul ya. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 3. Oke. Kita cari bahasa aslinya. Greek. Ya. Lively hope. Ayat 3 ya. Ayat 3. Ayat 3 ya. 3. A hope living. A hope living, Sosan. Jadi betul. Ini lihat ini ya. Sosan, a hope, sebuah harapan yang menghidupkan. A hope living. Jadi sebuah harapan yang menghidupkan atau sebuah harapan kehidupan. Jadi diterjemahkan tadi oleh King James, lively hope, harapan yang menghidupkan. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian, kata hidup itu kita perlu kejar di Kejadian, sebentar ya. Di Kejadian saya suka bongkar-bongkarnya supaya kita tahu arti aslinya. Jadi tahu makna yang dimaksud itu. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di Bible Hub lebih asik ternyata. Iya, Bible Hub interlinear, Pak. Jadi kalau mau pinter dari situ, Pak. Nah, ini kita lihat ya. Maka manusia itu menjadi
nefes haya. La nefes haya, menjadi makhluk hidup. Kalau di King James Version itu dia ini kan versinya aduh apa sih namanya? Ini versinya sama King James 11-12 lah. Di King James disebut sebagai kai nefes. Jadi di sini dia pakai kata kai, ini nefes, tapi artinya sama. Makhluk atau jiwa yang hidup. Sebenarnya bukan makhluk, tapi jiwa. Jiwa dari kata nefes ini diterjemahkan jiwa. Hayah ini kai, nefes, hidup. Jadi jiwa yang hidup. Nah, kalau kita kejar lagi kata kai atau hayah di sini, maka itu adalah sebentar ya. Ini adalah kita lihat. Nah, ini kata hidup itu kai. Nah, betul toh? Di sini ada kai. Ini karena strong itu dia menyelaraskannya dengan King James. Jadi King James itu mengambil kata-katanya itu diterjemahkan letterlek. Jadi dalam bahasa Ibrani apa tiap kata letterlek diambil, tapi nanti di Strong Concordance-nya dia bilang bahwa kata ini akar katanya soresnya dari ini. Terus artinya akar katanya apa, lalu dia baru terjemahkan kata itu sendiri yang dimaksud di ayat itu apa gitu. Itu King James. Tapi kalau Bible Hub dia lebih lebih merangkum dalam satu konteks, satu kalimat ayat itu gitu. Tapi kalau King James per kata. Nah, jadi ini kata kai ini hidup. Jadi hidup. Jadi la nefes haya atau la nefes kai nefes, jiwa yang hidup. Nah, jiwa yang hidup. Jadi kalau tadi dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 4 memberikan harapan, itu harapan bagi orang yang hidup atau harapan yang menghidupkan, artinya adalah harapan kita bisa berharap. Tapi apakah harapan kita itu menghidupkan? Harapan itu menghidupkan atau kita bisa berharap apapun. Contoh ya, gini. Sehari-hari kita itu bisa saja perjalanan hidup hari itu menjadi flat, datar, apalagi kalau kita lagi nggak in the mood ya. Datar gitu. Terus kalau kita lagi susah, sedih, itu situasi kita tuh seperti di lembah, nggak ada gairah, bosan, malas gitu. Nah, yang disebut dengan hidup di sini tidak seperti itu, kebalikannya. Jadi sesuatu yang penuh dengan gairah, sesuatu yang penuh dengan antusiasme, sesuatu yang penuh dengan optimisme. Nah, ini kehidupan yang Tuhan buat bagi manusia pertama di Eden. Jadi mereka nggak ada stres, mereka nggak gairah, mereka nggak ada males-malesan. Mereka nggak tahu perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan mereka tuh benar-benar bangun pagi tuh langsung on gitu. Bangun pagi itu semuanya positif. Dia sama sekali nggak ada negatif. Jadi apa ya? Seperti orang yang kalau kita mungkin komparasinya adalah ketika kita itu lagi bergairah, penuh dengan harapan, penuh dengan kepastian, penuh dengan sebuah keyakinan bahwa semuanya pasti baik, keyakinan yang bukan kita pompa. Karena kita bisa memompa diri kita ya, sugesti diri kita. Oh, ini pasti baik, ini kita bisa. Tetapi ini enggak, tiba-tiba mereka itu seperti ya, sudah seperti itu hidupnya mereka. Tanpa harus dipompa. Nah, kita hari-hari ini kan situasi yang tidak memungkinkan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus bersukacita, kita harus optimis, kita harus percaya, kita harus yakin. Jadi kita memerangi diri kita, memerangi perasaan-perasaan, memerangi keadaan-keadaan jiwa kita ini yang tidak berkompromi dengan firman Tuhan. Nah, Adam dan Hawa dulu nggak pernah ngalami kayak gitu. Itu otomatis.
itu seperti laptop, itu seperti iPad yang sudah diprogram sedemikian. Nah, dosa yang membuat program itu jadi rusak. Yang saat ini kita harus menyelaraskan kembali dengan program yang seharusnya dari Allah. Nah, kata kai, kata life itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan di kita buka di 1 Petrus ya, 1 Petrus 4, 1 Petrus 4, 1 Petrus 1 ayat 3, Bu. ya Pak, terima kasih Pak. 1 Petrus 1 ayat 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, lively hope. Kalau penuh pengharapan masih kurang. Karena kita bisa berharap macam-macam, berharap punya rumah, lalu yakin kita pasti punya rumah, wah ini kita punya doping, punya antusiasme, punya excitement, kegairahan, wah aku pasti bisa. Nah, biasanya para marketer itu tiap hari hidupnya seperti itu, harus mompa antusiasmenya gitu ya. Nah, itu bisa, tapi itu bukan harapan yang lively. Bukan kai itu sendiri. Nah, kai adalah harapan yang membawa kita kepada kehidupan yang seperti Adam Hawa, yang tidak bisa terkorupsi antusiasmenya, yang tidak bisa terkorupsi optimismenya, tidak terganggu. Artinya apa? Setiap hari, setiap detik kita dibawa kepada suatu latihan untuk kita ini kembali kepada program itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu latihan. Sama seperti otot-otot kita yang tidak pernah dilatih seperti saya misalnya. Saya usia 57 tahun, nggak terlatih ototnya jalan kaki paling jauh 1 kilo itu sudah ngos-ngosan. Nah, tapi kalau terlatih seharusnya umur 57 tahun yang dalam kondisi sehat, yang terlatih olahraga, itu bisa jalan 10 kilometer nggak pakai ngos-ngosan harusnya. Nah, kita dalam target Allah, ketika kita kembali kepada desain Allah, seperti di Eden, itu kondisi jiwa, kondisi mental kita tuh yang kalau kembali seperti posisi Adam dan Hawa, ini senantiasa berpengharapan yang menghidupkan. Nah, hidup di sini adalah hidup yang menurut ukurannya Allah, bukan hidup menurut ukurannya kita. Hidup yaitu apa? Antusias, hidup yang bercahaya, optimis. Nah, gitu. Nah, ini nggak bisa diganti dan tidak perlu dipicu oleh hal-hal materi. Ini luar biasa loh. Dan ini yang perlu kita latih setiap saat. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka sebenarnya kita ini sedang menuju kepada akil balik. Jadi akil balik itu adalah kondisi di mana kita ini tepat seperti ukuran orang yang boleh mewaris. Karena mewaris itu akil balik. Kita lihat sebentar di Galatia ya. Galatia, ini nanti sebenarnya saya ingin share waktu tugas khotbah saya, tapi saya terpancing nih, Pak Iwan memberi saya aha momen katanya Pak Eben Sembiring. Galatia 4 ya. Galatia 4 ini, ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia tuan dari segala sesuatu. Nah ini, jadi ini loh, kita ini seorang hamba. Padahal kalau kita belum akil balik, kita ini hamba. Hamba tuh apa? Ya itu tadi, tubuh kita masih ikuti, mental kita masih mengikuti kondisi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita dengarnya enak, wah dapat gaji ke-15, dapat gaji yang ke-16, ASN, waduh, itu langsung lively hope. Seolah-olah lively hope itu tanpa perlu dipompa, langsung
tiung gitu ya. Nah, karena apa? Ya ini situasi hamba. Tapi kalau akil balik, tidak perlu dipicu-picu seperti itu. Nah, ini sebenarnya kedewasaan penuh. Nah, kalau sudah akil balik, itu mewaris. Mewaris artinya apa? Mewaris itu apa yang Bapak punya, kita punya. Bapak di surga punya apa, kita punya. Kita ikut punya itu. Ini dulu yang senantiasa saya share, saya khotbahkan di tahun-tahun 2000 sampai praktek mendapatkan hal-hal materi. Iya, amin. Karena apa? Untuk mendapatkan hal materi gampang dengan iman. Nah, iman itu tanda orang yang sudah akil balik sebenarnya. Tapi masalahnya, salah satu tanda orang akil balik secara rohani adalah hidup dalam iman. Tapi iman ini perlu dilatih terus-menerus seperti otot kita, latihan terus. Nah, kalau nggak dilatih itu tadi, karena kita berhadapan pada gaya hidup hamba atau gaya hidup akil balik. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, kita kembali 1 Petrus 1 tadi itu ya, itu menjadi sebuah pemicu untuk kita mulai merenungkan 1 Petrus 4 ayat 3. Apa yang 1 Petrus 1, maaf. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah. Nah, jadi apa yang menjadikan kita seperti punya lively hope? Mari kita koreksi. Nah, saya jujur kadang-kadang ya ini masih pergumulan memang. Lively hope, hidup berharap, pengharapan yang menghidupkan, tapi yang menghidupkan sampai saya berani berharap itu adalah bisa kita dengar kesaksian-kesaksian orang ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kemudian yang kita inginkan itu kok jauh rasanya, itu rasanya kayak optimisme kita langsung down, kayak tegangan listrik itu langsung kayak turun gitu ya. Nah, jadi masih naik turun. Tapi mari yuk kita berlatih melihat bahwa kita bertumbuh di lively hope ini. Apa yang memicu kita? Nah, seharusnya yang memicu kita ini satu-satunya itu adalah apa? Keyakinan kita pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Contoh, ketika kita sakit, kita sudah berdoa, ingin supaya penyakit ini disembuhkan ya. Pagi hari ngelihat, loh kok masih kayak gini, gejalanya kok masih ada, padahal saya sudah berdoa. Saya sudah minum obat dengan berdoa. Nah, berarti lively hope kita ini dipicu oleh situasi. Nah, kita tahu kalau situasi, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu masih menjadi dasar dari lively hope kita, berarti sifat hamba kita masih kental. Nah, itu saja. Ayo kita jujur. Saya juga mau komitmen ini tiap hari memicu diri, memberikan membuat diri saya lebih jujur melihat apa sih yang membuat saya ini bisa lively hope. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sharingnya Pak Iwan, dan saya serahkan kembali kepada Joy untuk memimpin kita sebelum kita masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Tuhan, buat kasih setiamu di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Silakan Nita. Ya, kita masuk dalam pokok-pokok doa. Saya sudah bagikan di chat. Yang pertama, berdoa untuk gugus depan COVID di Keraf. Yang kedua, berdoa untuk jemaat Ibu Iwan. Yang ketiga, berdoa untuk ibadah hari. Dan yang terakhir, keempat, doa berkat Bapak Pendeta Nyoman. Mari silakan Ibu Maria Pati Keraf. Kita mulai berdoa untuk gugus depan. Terima kasih banyak Bapa atas kasih dan cintamu, penjagaan, perlindungan. Walaupun kami berjauhan, kami saling berdoa mendukung dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau masih memimpin menjaga kami Bapa sudah mengakhir 2021 dan sehat. Dan malam hari ini kami bersyukur Bapa, hamba serahkan gugus depan, yaitu para medis di rumah-rumah sakit, baik itu tua muda kecil besar Bapa, semuanya petugas-petugas dokter bidan, semuanya Tuhan Engkau malam hari ini Engkau memberkati mereka, Engkau sehingga mereka melayani pasien sungguh-sungguh dan takut akan Engkau. Engkau memberkati Bapa setiap tangan para medis, dokter, jarum, semua yang mereka pergunakan, mereka pakai Bapa untuk melayani jemaat, untuk orang-orang yang sakit. Bapa Engkau memberkati, sehingga biarlah umat-Mu, bahkan orang-orang yang sakit dapat disembuhkan Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa harapan kami. Yang kedua Bapa, berdoa untuk Tuhan tolong jamaah pemerintah, jamaah presiden, terus ada Bapa untuk menyehatkan bangsa-bangsa-Mu, untuk menyehatkan jemaat-jemaat-Mu, untuk menyehatkan orang-orang yang ada Bapa, persediaan COVID ini selalu ada. Terima kasih banyak Bapa, bahkan vaksin Bapa yang dengan sakit yang di rumah sakit Tuhan Engkau jamah tangan medis, pokoknya jarum-jarum, makanan-makanan, obat-obatan Engkau jamah, Engkau berkati Bapa, sehingga setiap pasien yang sakit COVID, setiap pasien yang sakit apapun konsumsi mereka dapat disembuhkan Bapa, bahkan tangan-tangan para medis semua yang ada yang Engkau jamah, Engkau berkati Bapa, sehingga betul-betul jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan para orang-orang sakit disembuhkan, dipulihkan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan bukan mereka berharap kepada itu, tapi sungguh-sungguh juga bahwa mereka takut akan Engkau Bapa, bahwa mereka untuk berlindung kepada Engkau, bahwa mereka Bapa untuk terus berseru nama. Banyak bahkan yang ada isolasi mandiri di rumah pun, Tuhan tolong. Jamah juga setiap makanan, minuman, bahkan tangan-tangan keluarga,
Bapa, Engkau memberkati, karena kami tahu kesembuhan ada di dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau pulihkan Bapa, semua pasien-pasien Bapa yang ada di rumah yang tolong. Ini harapan kami, walaupun pendek Bapa, tapi hamba percaya Engkau dengar dan Engkau memberkati. Terima kasih, ini doa. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah boleh Tuhan beri, Tuhan seluruh hidup kehidupan kami. Selalu kami pinta Tuhan Yesus, perlindungan-Mu itu nyata dan sempurna untuk kupang Tuhan Yesus. Dan kami pinta Bapa perlindungan kuasa darah Yesus itu Tuhan, tutup bungkus setiap pribadi, jiwa dan roh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, seluruh jemaat GBI Roh Kupang Tuhan Yesus. Engkau yang Allah mara bahaya malapetaka sakit penyakit Tuhan Yesus. Engkau Allah pun yang memberkati tugas dan pekerjaan mereka, apapun yang lakukan, Engkau Allah yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya Tuhan Yesus. Sukacitamu, damai sejahtera-Mu seluruh hidup kehidupan jemaat GBI Roh Kupang Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini Engkau Allah yang memberkati setiap tukang Tuhan yang Engkau pilih untuk mengerjakan rumah-Mu. Bapa GBI Roh Kupang Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati semua tukang yang ada Bapa. Mereka yang terampil melalui ide-ide mereka, kemampuan mereka yang Kau berikan Bapa, boleh mereka pakai untuk menyelesaikan gereja GBI Roh Kupang Tuhan. Dan kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar supaya kanopi di bagian kamar mandi Tuhan Yesus serta bagian sisi kiri kanan gereja semuanya boleh beres Tuhan Yesus, lakukan ibadah akhir tahun Tuhan, dan biarlah Engkau Allah yang turut campur tangan supaya semuanya menjadi baik, semuanya menjadi, sehingga kami pun boleh nyaman di dalam beribadah Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang Engkau Allah yang menjamah tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesembuhan Kau berikan buat Opa dan Oma Tadu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau tabib yang luar biasa, tabib yang kami percaya mampu menyembuhkan segala Tuhan Yesus. Engkau jamah tubuh Ibu Gale, Opa dan Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ibadah nanti kami boleh berkumpul lagi bersama-sama Tuhan, baik ibadah tanggal 26 maupun ibadah tahun Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati dengan berkat kesehatan Tuhan, dan kami yakin, kami percaya bahwa saat malam ini Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu juga Tuhan Yesus yang mungkin saat ini kurang, dimanapun mereka berada, Engkau yang menjamah memberikan berkat kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lindungan-Mu nyata dan sempurna atas seluruh hidup kehidupan jemaat-Mu Bapa. Keluar masuk kami Tuhan berada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Silakan, J. Untuk Bapak, kami ibadah juga hari berdoa Minggu. Tuhan untuk ibadah hari Minggu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati tim yang melayani Bapak, baik tim yang di atas panggung maupun di belakang layar Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau menjagai kami satu persatu, sehingga apa yang kami lakukan pada hari Minggu ini Tuhan boleh berkenan di mata-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan hanya demi meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Bapak Engkau menjamah hati kami satu persatu yang melayani Bapak, sehingga kami melayani dengan hati yang murni Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jaringan yang baik Tuhan, dari WiFi ini Tuhan, untuk kelancaran live streaming Bapak. Kami percaya Tuhan melalui live streaming ini dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang tidak bisa datang ke gereja. Mereka boleh terberkati Tuhan. Mereka boleh menikmati hadirat-Mu Bapa melalui ibadah online Tuhan. Mereka boleh bersorak demi nama-Mu. Mereka boleh merayakan hari Minggu, hari ibadah mereka bersama-sama dengan kami walaupun secara online Tuhan. Biarlah Bapa urapan yang turun, lawatan yang turun melalui offline ini Tuhan, mereka yang mengikuti secara online juga menikmatinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk listrik Bapak, untuk cuaca Tuhan. Kami percaya Bapak tidak ada satu hal pun boleh menghalangi kami untuk beribadah Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh datang ke gereja dengan tidak kurang satu apapun Tuhan, tidak mengalami kehujanan buruk Bapak. Mereka boleh bersama-sama dengan kami bersorak demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Iya, Pak Nyoman izin karena lagi belajar untuk persiapan hari Minggu. Sebelum doa berkat, Bu Gale masih monitor? Bu Gale? Bu Gale? Bu Gale masih ngikuti kita? Bu Gale? Bu Gale? Saya ingin Bu Gale sebenarnya bersaksi selama beberapa bulan nggak boleh ketemu orang dan Tuhan sudah mulai pulihkan. Cuman Bu Gale tadi Halo, Ibu baru Bu Gale, ya nggak usah nyalakan kamera sudah Bu Gale, nggak apa-apa. Silakan bersaksi Bu Gale. Oke, selamat malam semua, salam. Shalom. Yesus memberkati kita semua, supaya kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya mau bersaksi sedikit. Banyak pergumulan, salah yang berganti dalam hidup saya. Kayaknya selesai yang ini, datang yang ini lagi. Sebagai manusia, Tuhan, apa beta punya salah? Apa salah saya? Masalah kayaknya tidak habis-habis. Saya minta berdoa, minta ampun. Kan habis doa merasa kuat, tapi sebentar lagi ada kekhawatiran, kecemasan, takut, bahkan kadang-kadang takut mati. Selama beberapa bulan tidak boleh keluar rumah karena ada di paru-paru, tapi saya terus bangun hubungan dengan Tuhan, terus berdoa, baca firman, pujian penyembahan dengan apa yang saya bisa, dan saya terus bersyukur Ibu, saudara-saudara, apapun yang selama ini saya hadapi, saya tetap ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mulai saat itu, apapun yang saya alami, mau sakit atau ada masalah apapun, saya selalu mikirkan lewati semua ini. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan sayang saya, Tuhan izinkan saya harus lewati masalah ini. Tuhan tolong berikan kemampuan,
supaya saya bisa melewati ujian ini. Dan sampai saat ini Bu bilang saya sudah bulan dan masalah, tapi saya bisa menjalani ini dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan akan terus bersama dan kekuatan supaya saya bisa melewati dengan hati yang gembira dan selalu bersyukur. Saya juga bersyukur sekali Tuhan memberikan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang selalu ada, selalu berdoa buat saya dan selalu menolong supaya saya tetap kuat, sehat. Untuk itu saya berterima kasih untuk semua yang selalu mendoakan saya, terutama untuk Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa. Oke. Punya Ibu sama Bapak yang selalu setia mendoakan beta, selalu memberikan dorongan, memberikan kekuatan, sampai karena itu Ibu doa dan dorongan biar saya tetap semangat, tetap kuat. Ya, yang berita gembira yang beta mau sampaikan dan semua saudara-saudara, puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan dan doa dari semua, hasil CT scan beta, paru-paru beta sudah sembuh, sudah aman. Dan Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. beta sudah stop konsumsi obat paru-paru, Ibu. Puji Tuhan. Tuhan. Luar Haleluya. biasa. Ya. Oh, Sekarang masih fokus dengan ini lambung, Ibu. Mungkin karena minum obat banyak. iya. Dan mungkin juga ya bilang kalau pikiran, kalau stres, Iya. itu yang harus beta lawan, Ibu. Iya, iya, Saudara-saudara, iya. iya, Bu Kale. Tapi beta tetap percaya kalau paru-paru beta Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Terus, Tidak ada yang mustahil ya, Bu Gale. ya, tidak ada yang Semua mustahil. waktunya Tuhan. Aduh, luar biasa. Iya. Senang sekali. Terima Ibu, waktu kasih Ibu, kesaksiannya, Bu Gale. Luar biasa. satu lagi Ibu, waktu Ibu khotbah hari Minggu tentang Barnes, beta langsung, aduh Tuhan, wih beta kayaknya ketakutan, tapi dalam itu beta berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang mati dan hidup di tangan Tuhan, bukan di sakit. Kalau memang Tuhan mau izinkan kita pergi, berarti itu sudah waktunya. Dan Betul, waktu betul. Ibu Bu Gale waktu belum waktunya, masih lama. Masih ada tugas banyak. jadi waktu Ibu khotbah tentang Barnes, betul aduh Tuhan, tapi beta tetap berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan. Jadi sampai saat ini sempat asam lambung naik juga Ibu. Oke. Tapi Tuhan, ya Oke. terima kasih Oke, kita doa lagi ya. semuanya. Dukung Ya, doa. Kita dukung doa dukungan. Bu Gale. Mari Bapak Ibu kita doakan Bu Gale. Bapak, kami minta belas kasihan-Mu untuk Bu Gale. Tuhan angkat setiap beban yang ada dalam pikirannya. Biarlah anak-Mu ini menikmati lively hope Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang menjanjikan bahwa Allah itu pelindung bagi para janda dan Bapa bagi anak yatim. Bapak, Engkau atas izin-Mu, atas keputusan-Mu, Bapak ambil Pak Agus, bawa pulang ke surga. Dan saat ini Bu Gale harus bergumul melawan rasa kehilangan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus sendiri yang mendampingi Bu Gale, menghibur Bu Gale. Dan biarlah Bu Gale tidak menolak penghiburan dari Roh Kudus. Dan apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, dia berusaha untuk dia mampu untuk melawan itu semua dan dia sungguh-sungguh dimampukan oleh kuasa Roh Kudus meyakini firman-Mu bahwa Allah pelindung bagi para janda dan Bapa bagi anak yatim. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapa, memang setiap kami bergumul dengan rasa khawatir kami masing-masing. Tapi kami tahu itu adalah dosa. Ketika kami menaklukkan diri pada kekhawatiran, maka berarti kami menaklukkan diri pada kuasa dosa. Kami tidak mau hidup seperti itu. Karena kami tahu untuk nyawa, untuk nafas hidup kami supaya bebas.
Yesus telah memberikan kepada kami kehidupan baru dengan cara membiarkan dirinya, kehidupannya dihancurkan di atas kayu salib. Nyawanya diberikan supaya kami bisa menikmati lively hope itu. Kembali pulih seperti ketika Adam Hawa hidup di Eden, bahkan lebih daripada itu. Supaya kami menjadi para para pewarismu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami menumpangkan tangan atas Bu Gale dalam nama Yesus. Teduh, terjadi sukacita oleh Roh Kudus itu turun atas Bu Gale dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami perkatakan asam lambung engkau berhenti berproduksi, engkau hanya bisa sampai pada taraf normal dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran keluar dan dalam nama Yesus teduh semua badai. Terima kasih Bapa, kami percaya kesembuhan yang dialami oleh Bu Gale sempurna adanya. Biarlah anakmu ini bisa bersaksi Tuhan. Biar dia bisa melayani engkau, bersaksi kemanapun dia pergi dan dia bisa bebas bertemu dengan banyak orang kembali dan hidup dengan penuh keceriaan, hidup dengan penuh optimisme, hidup dengan penuh entusiasme, dan hidup dengan penuh kegairahan ilahi. Terima kasih Bapak, aku lepaskan berkat-Mu ini untuk Ibu Gali. Kami juga berdoa untuk Ibu Yun Labulawar. Kami juga berdoa untuk Oma Kris yang saat ini sedang stroke. Tuhan, Engkau pasti, kami percaya Engkau berikan dia kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Dalam nama Yesus berikan kesehatan juga untuk Mama Sarah Nenobais. Biarlah hamba-Mu ini bisa Tuhan pakai memenangkan anak, cucu, mantu, keturunan semuanya Tuhan. Menjadi keturunan yang kuat perkasa di muka bumi ini. Karena itu adalah merupakan janji-Mu. Terima kasih ya Bapa. Umat Tuhan, terima berkat Tuhan saat ini. Saya lepaskan berkat imam. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ini Tuhan. Amin. Amin, amin. Shalom, shalom. Bu Haryani, jangan lupa besok ya jam 11 saya tunggu Bu Haryani. Bu Cewi, tolong diingatkan Noni jam 11 siang. Kita acara roket di gereja. Besok minta izin Ibu. Oh, oke. Kenapa Noni ya? Terima rapot besok Ibu. Oke. Aduh, iya, nggak apa-apa. Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Yang bisa nanti tak kontak anak-anak. Yuk, nanti kalau bisa chatting di grup roket. Suruh Noni chatting di grup roket supaya kita bisa hitung berapa orangnya ya. Oke, ya, siap Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi hari Minggu ya, ibadah bersama-sama. Shalom.